Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar, NIM 2001-10117 dari kelas 2E, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi filsafat dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Yang pertama yaitu pengantar filsafat dan filsafat umum. Definisi filsafat. Filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Ciri-ciri filsafat. Pertama, universal, menyeluruh. Kedua, radikal, mendasar. Tiga, sistematis. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama, ada filsafat tentang pengetahuan, filsafat tentang kenyataan menyeluruh, filsafat tentang tindakan, dan sejarah filsafat. Filsafat dan berfilsafat. Anggapan umum pertama tentang filsafat adalah bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, sulit, abstrak, dan tidak terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari. Istilah filsafat juga menunjuk kepada arti pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang, atau teori umum tentang bagaimana kita harus mengatur hidup dan kehidupan kita. Di sini kelihatan bahwa filsafat dipahami sebagai sesuatu yang mempunyai orientasi praktis. Di kalangan masyarakat, filsafat kerap dikaitkan dengan keinginan untuk memikirkan suatu permasalahan secara lebih jauh dan mendalam, dan tidak terbatas pada tuntunan lahiriah. Yang kedua, yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang bisa dikatakan sempurna, memiliki akal dan pikiran, tergolong atas laki-laki dan perempuan yang hidup di planet bumi dan saling bergantungan atau membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tujuan hidup manusia adalah proses dalam memiliki identitas diri, menunaikan penghambaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Cara manusia menggapai tujuannya adalah dengan cara beribadah dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa berubah lebih giat dan belajar lebih rajin agar tujuan mudah tercapai. Hakikat manusia dari segi antropologis dan psikologis. Hakikat manusia dari segi antropologis. Menurut Charles Darwin, dalam bukunya The Origin of Species, pada awalnya orang percaya bahwa manusia dalam wujud sekarang adalah produk evolusi dari berjuta tahun yang lalu dan berasal dari proses yang teramat sulit. Pandangan ini juga berpendapat bahwa kebudayaan manusia dari tingkat primitif menuju ke tingkat kompleks berasal dari kebudayaan Eropa Barat sehingga muncul konsep manusia primitif dan modern. Manusia baru dikatakan bermakna apabila dia menampilkan kemampuannya mewariskan nilai-nilai kebudayaannya pada generasi penerus sekaligus mampu merekam apa yang pernah diperolehnya dari generasi sebelumnya. Hakikat manusia menurut pandangan psikologis. Pandangan kaum humanistik, manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarah dirinya ke tujuan positif, rasional, dan oleh karena itu berbagai hal yang dapat menentukan nasibnya sendiri apabila diberi kesempatan berkembang. Dunia manusia adalah dunia kemungkinan dan berjalan terus-menerus tidak pernah selesai. Jadi, manusia sendiri yang mengarahkan dirinya ke arah mana yang diinginkan. Selalu aktif dalam upaya mencapai aktualisasi diri melalui berbagai hubungan dengan dialog lingkungan sekitar. Pandangan kaum behavioristik. Manusia adalah makhluk kreatif yang artinya perilaku dikontrol oleh luar lingkungan yang membentuk manusia hingga fasib. Yang membedakan manusia dengan binatang yaitu kemampuan memilih, menatap tujuan, mencipta, dan lain-lain dalam mencapai aktualisasi diri. Hakikat manusia dari segi sosiologis dan dimensi pendidikan. Hakikat manusia dari segi sosiologis. Menurut Auguste Comte, masyarakatlah yang menentukan individu manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakatlah yang menentukan segalanya. Masyarakat hanyalah satu bagian dari masyarakat yang hidup dalam masyarakat, tetapi ia tidak dapat mengarahkan masyarakat sesuai. Dalam pendidikan manusia diibaratkan benda kosong dan tugas masyarakatlah untuk mengisinya dengan norma dan nilai agar lebih terarah. Hakikat manusia dari segi dimensi pendidikan. Manusia adalah makhluk individu, sosial, makhluk beragama, dan juga makhluk susila. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai potensi, kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan berbeda. Setiap manusia memiliki dorongan untuk mandiri, memiliki kelemahan, dan butuh belajar agar potensi yang ada dapat berkembang. Sebagai makhluk sosial, setiap individu mempunyai kemungkinan untuk dapat bergaul, tidak dapat mencapai apa yang diinginkan seorang diri, tetapi juga membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk susila, hanya manusia yang dapat menghayati norma dan nilai kehidupan manusia, dapat menetapkan mana yang baik dan mana yang bersifat susila dan sebaliknya.
Sebagai makhluk beragama, manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan agama untuk dapat bertopang, bersandar, dan menggantungkan harapan. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya, bukan dibalik agama yang memerlukan manusia, sehingga agama Allah yang membela manusia bukan manusia yang membela agama. Untuk itu, manusia dituntut untuk dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sebaik-baiknya melalui pendidikan. Yang ketiga yaitu hakikat manusia secara Islam dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Jadi, Islam berpandangan bahwa manusia berkaitan antara badan dan ruh, sedangkan pendidikan Islam berpandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik dan buruk. Manusia memiliki potensi yang beragam, ada fitrah, ruh, kalbu, akal adalah netral, dan yang terbentuk nafsu dan jasad adalah tidak baik. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. 1. Aspek rohani, menyempurnakan kecenderungan yang baik dan mengendalikan potensi yang tidak baik. Kedua, aspek jasmani, dipandang penting dikembangkan agar mampu menjalankan sendi kehidupan yang sehat dan kuat. Manusia terdapat beberapa dimensi. 1. Nafsu, sebagai pendidik harus bisa mengarahkan keinginan pada hal yang baik. Kedua, akal, sebagai pendidik harus mengenalkan pengetahuan alam dan sosial sebagai bentuk tafakur, mengenal diri, alam semesta, dan mengenal Allah. 3. Kalbu, mengasah kalbu, intuisi, insting dengan membiasakan daripada hal baik, dilakukan dengan pendidikan akhlak. Yang keempat yaitu hakikat pendidik dan peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Peserta didik cakupannya sangat luas, tidak hanya melibatkan anak-anak, tapi mencakup orang dewasa, mulai dari pendidikan formal maupun non-formal. Sedangkan pendidik ialah orang yang mengajar dan mendidik peserta didik agar tercapai perkembangan dalam berbagai aspek, baik dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual yang maksimal sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan karena ada ikatan yang sangat kuat antara pendidik dan peserta didik. Pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar. Yang belajar adalah calon pendidik dan yang mengajar adalah guru atau pendidik. Di dalam Islam, seorang pendidik memiliki tugas utama, yaitu sebagai pewaris Nabi dalam mengajarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Maka Islam sangat memuliakan profesi seorang guru. Tak terbayangkan dan tidak mungkin bisa adanya proses belajar dan mengajar tanpa adanya seorang guru. Hakikat pendidik sebenarnya ialah peserta didik itu juga, tetapi pendidik adalah peserta didik yang terus mencari ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Menjadi seorang guru diawali dengan proses belajar. Yang kelima yaitu metode pendidikan Islam bagian 1. Pendidikan adalah modal dasar suatu bangsa, pangkal atau titik tolak kemajuan suatu peradaban, suatu investasi yang paling berharga dan mahal, yang seharusnya diberikan fokus perhatian. Karena dari pendidikan akan lahir manusia berdaya sumber manusia, yang akan mengarahkan seluruh roda peradaban manusia, titik aspek sosial ekonomi politik, kesejahteraan fisik, dan infrastruktur sangat bergantung pada sumber daya insani. Oleh sebab itu, pendidikan adalah salah satu hal yang sangat pokok atau fundamental, titik dalam Al-Quran pendidikan diistilahkan dengan adab dan juga tarbiyah. Adab berwujud pada hadis dan tarbiyah meningkatkan, melipat gandakan, mengatur, memelihara, dan mencapai sesuatu dengan maksimal. Syarat mutlak adanya pendidikan, yaitu diajarkan baca tulis atau iqra, sarana dan media kalam, taklim, takziah, dan tilawah. Salah satu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dan memberikan pendidikan yaitu Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Yang keenam, metode pendidikan Islam bagian 2. Cara mewujudkan kepribadian muslim. 1. Tilawatul ayat. Ayat harus dibaca, baik ayat yang kauniyah, kauliyah, atau Quraniyah. Harus seimbang dan seiring dan sejalan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama yang dikelola Ormas seperti Muhammadiyah, harus memiliki nilai lebih, bukan hanya bisa pandai secara sains, tetapi juga harus bisa menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena sains. 2. Mengajarkan isi Al-Quran, Alkitab, dan ilmu pengetahuan atau hikmah. Taklim yaitu proses seperti halnya doktrinisasi atau pendoktrinan diterima secara jadi dari Allah yang berkaitan dengan syariat. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, titik sifatnya doktrin tentang prinsip rukun Islam dan rukun iman harus ditanamkan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis antara akidah dan ibadah. Yang ketujuh yaitu metode pendidikan Islam bagian 3. Pada hakikatnya, ilmu dalam Islam ini saling melengkapi, apapun itu, ilmu agama, ilmu sosial, ataupun ilmu alam. Yaitu hakikatnya adalah untuk mengenal Allah karena Allah adalah pusat atau sentral dari kehidupan alam semesta. Maka dalam ilmu kalam dan ilmu tentang tauhid, ilmu kalam dibagi menjadi 3, yaitu ilahiyat, sam'iyat, dan tabi'iyat.
Ilahiyat yaitu sifat-sifat ketuhanan. Sami'iyat yaitu hal-hal yang gaib yang wajib kita percayai. Tabi'iyat yaitu ilmu-ilmu alam. Pendidikan Islam itu adalah yang konvergensi yang artinya saling melengkapi, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kauniyah dan kauliyah jelas ciri khas pendidikan Islam. Yang kedua adalah doktrin tentang ibadah, akidah, dan syariat itu juga. Ciri khas dalam pendidikan lingkungan setiap individu muslim harus dididik berdasarkan nilai-nilai yang harus diajarkan. Tentang toharoh, tentang sholat, tentang mandi junub, tentang tayamum, tentang mendirikan sholat, bagaimana tata cara mengeluarkan zakat, bagaimana cara berpuasa, dan haji. Pribadi muslim adalah mereka yang mengerti tentang ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Itu harus ditanamkan sejak dini, bahkan sampai akhir hayat. Takziah ini lebih kepada pendidikan karakter, sifat berperilaku. Jadi setelah dia memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual juga dengan taklim, Alkitab, Al-Hikmah, dan yang ketiganya adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan tiap-tiap etika bergaul dengan sesama itu akan membutuhkan ilmu kepribadian yang baik, karakter yang unggul. Tujuan pendidikan Islam adalah membangun pribadi muslim yang kafah dan membangun akhlak pribadi. Rukun yang wajib dipercayai oleh muslim ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang kedelapan yaitu hakikat kurikulum. 1. Urgensi kurikulum dalam sistem pendidikan. Urgensi kurikulum adalah seberapa jauh letak pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan. Pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya. Kurikulum bisa dikatakan sebagai ruh atau jantungnya pendidikan, karena tanpa adanya kurikulum, bisa dikatakan tidak adanya pendidikan. Karena aktivitas pembelajaran dalam dunia pendidikan itu adalah mengikuti apa yang sudah tercantum di dalam kurikulum. Dapat dikatakan bahwa kurikulum sebagai program pembelajaran dan pembelajaran sebagai upaya operasionalisasi kurikulum. Kurikulum tanpa pembelajaran tidak punya makna apa-apa karena hanya batas rencana, sedangkan pembelajaran tanpa kurikulum itu artinya pembelajaran tidak terprogram. 2. Pengertian kurikulum. Arti kurikulum dalam dunia pendidikannya itu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan atau diselesaikan oleh siswa dari awal sampai akhir untuk berikutnya mendapatkan penghargaan atau berupa pengakuan telah selesai dari suatu program pendidikan yang disebut dengan ijazah. Kurikulum menurut para ahli. 1. Sebagai tujuan yang harus dicapai. 2. Mata pelajaran atau konten yang harus dipelajari. 3. Serangkaian proses pengalaman belajar yang harus ditempuh oleh siswa. 4. Hasil-hasil belajar yang harus ditempuh oleh siswa. Pengertian kurikulum yang lebih komprehensif atau modern adalah kurikulum merupakan rencana aktivitas belajar siswa, baik yang dilakukan di dalam atau di luar kelas, di mana aktivitas itu di bawah tanggung jawab guru atau sekolah. Dalam pengertian kurikulum yang lebih bersifat komprehensif mencakup tujuan, isi, pengalaman belajar, dan sistem evaluasi yang dikemas menjadi program pembelajaran. Menurut George A. Bauckham, kurikulum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Kurikulum sebagai program, 2. Kurikulum sebagai sistem, 3. Kurikulum sebagai bidang studi. 3. Dimensi-dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum adalah peta konseptual yang menjelaskan tentang atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya. Pembagian dimensi-dimensi kurikulum yaitu 1. Dimensi ide, 2. Dimensi tertulis atau rencana, 3. Dimensi implementasi, 4. Dimensi hasil. Hidden kurikulum adalah kurikulum yang tidak tertuang dalam dimensi tertulis. Yang kesembilan yaitu kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ada dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, beriman, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam merupakan bagian penting yang sangat berperan di dalam tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan Islam harus merepresentasi serangkaian program dan konsep yang mengarah pada tujuan pendidikan Islam. Kurikulum paradigmatik, problematika kelemahan pada unsur pendidikan. Kurikulum guru atau dosen, proses belajar mengajar, lingkungan sekolah atau kampus, beban kontraduktif antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Solusi kurikulum paradigmatik, sistem pengajaran Islami, sarana prasarana memadai, guru atau dosen profesional, budaya sekolah atau kampus Islami. Strategi, membentuk pola pikir akliyah dan pola sikap nafsiyah yang Islami. Evaluasi adalah penilaian atas kebermanfaat suatu hal atau guna. Perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Penelitian yang sistematis tentang manfaat beberapa objek. Evaluasi pendidikan, proses menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai. 4 kriteria penilaian suatu objek. 1.
kebutuhan dan idealisme dengan nilai-nilai. 2. Ketetapan harus disesuaikan dengan tujuan dan materi yang diberikan. 3. Penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan atau pemanfaatan. 4. Pencapaian tujuan. Yang terakhir yaitu pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Di antara pemikirannya tentang pendidikan Islam dapat dilihat dari 3 buku karangannya, yaitu Fatihat Al-Kitab, Ayyuha Al-Walad, dan Ihya Ulum Ad-Din. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan, merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa, dan takarub ila al-Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Menurut pemikiran Al-Ghazali, tujuan pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu tujuan pendidikan jangka pendek dan tujuan pendidikan jangka panjang. Tujuan pendidikan jangka pendek yaitu mempersiapkan peserta didik agar kelak di masa depannya mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mulia di dunia dan dengan itu mereka mampu mengenyam kebahagiaan dan kehidupan di dunia. Tujuan pendidikan jangka panjang yakni membentuk setiap individu peserta didik untuk menjadi insan kamil dan berakhlak mulia agar setiap individu tersebut mampu mengenal kapasitas dirinya sebagai makhluk, sehingga ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, pendidik atau guru adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga dekat dengan Khaliknya. Menurut Al-Ghazali, peserta didik atau murid adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani. Sehingga peserta didik harus belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu lainnya. Dalam pemikiran Al-Ghazali juga yang lebih diutamakan adalah ilmu agama. Jadi setelah menguasai ilmu agama dengan baik, barulah diperbolehkan menguasai ilmu duniawi. Sekian presentasi materi filsafat pendidikan Islam dari pertemuan awal hingga akhir dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.